Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Salam jumpa dengan saya Marga Singgi. Pada hari ini 20 September, saya ingin sedikit kembali berbagi. Dalam beberapa bulan terakhir, di media sosial, di televisi, ataupun di koran-koran, kita ada mendengar berita tentang musibah tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran, dan sebagainya. Musibah tersebut memakan korban bukan cuma satu, tapi juga belasan bahkan puluhan orang yang meninggal. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mengapa itu bisa terjadi? Dalam sudut pandang kepercayaan kita, itu semua adalah karma bersama. Kalau yang kita lakukan adalah karma pribadi, kita sakit atau sehat, untung rugi, kaya miskin, apapun kondisi kita itu adalah karma pribadi kita. Tapi juga selain karma pribadi, ada yang namanya karma bersama. Mungkin musibah tersebut adalah karma bersama yang pernah dilakukan bersama-sama orang yang tinggal di daerah tersebut pada kehidupan yang lampau. Apa sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu, ataukah dalam kehidupan yang lalu, terus berbuahnya sekarang. Maka dari itu, itulah sebabnya kita perlu memanjatkan doa. Doa adalah harapan. Dalam agama Buddha, doa dikatakan sebagai parita, mantra, atau liamkeng, atau nyamkin, atau niamcing. Doa tersebut berisi sutra atau khotbah Sang Buddha, pujian-pujian, dan harapan-harapan. Kita perlu membaca doa. Dengan membaca doa, berarti kita bersahabat dengan kebaikan. Kita berada satu frekuensi dengan para bodhisattva, dewa, kongco, maco, sindeng dalam kebaikan. Kalau kita berada satu frekuensi dalam kebaikan, dengan sendirinya kita menjaga sila. Sesuatu yang tidak baik tidak boleh didengar. Tidak baik itu tidak boleh diucapkan. Tidak baik itu tidak boleh dilakukan. Yang tidak baik itu tidak boleh dilihat. Kalau dalam agama Buddha yang melaksanakan 5 sila Pancasila, itu semuanya adalah yang harus kita lakukan. Cohosim dan cokongtek. Cohosim itu berbuat baik dengan niat yang baik. Cokongtek adalah berbuat baik dengan kebajikan, perbuatan badan jasmani. Dengan kita banyak cohosim, cokongtek, maka diharapkan kita dapat popi pengan, keberkah dan selamat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian,
para bodhisattva, para dewa Kongco Simbing itu juga makhluk suci yang belum sepenuhnya terbebas karena masih terikat samsara. Mereka terus mau berbuat baik agar supaya paramitanya sempurna. Mereka terus harus berbuat baik agar supaya naik kelas sehingga mencapai nirwana. Apakah Kuan Yin nolong Kuan Kong nolong Siti Garba nolong Hoktek Kengsin, Hoktek Kengsin nolong Maitreya? Kan tidak begitu. Tentu yang ditolong adalah makhluk yang lebih rendah, yaitu manusia. Dengan demikian, para bodhisattva atau makhluk suci tersebut akan terus bertambah kebaikan dan paramitanya, sehingga akhirnya mencapai nirwana. Kita ada membaca sutra ataupun naskah-naskah kebajikan lainnya seperti Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Siti Garba, Kuan Kong atau Hoktek Kengsin. Mereka punya tekad bahwa mereka belum mau mencapai nirwana dulu kalau belum semua makhluk hidup ini bebas dari penderitaan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Tuhan itu kita biasa sebut Tien. Itu adalah esa, tunggal. Dia tidak personifikasi. Dia tidak mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Maha kuasa, maha pemurah, maha pemberi, maha penghukum. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan dapat hadiah. Kita berbuat yang tidak baik, kita akan dapat hukuman. Tien itu bebas daripada sifat-sifat manusia. Tidak menghukum, tidak juga memberi hadiah. Kalau dalam Tao Te Ching dikatakan bahwa Tao itu atau Tien atau Tao itu adalah sumber dari segalanya. Segalanya akan kembali kepada Tao. Tao ada di mana-mana. Semua terdiri dari Tao. Tao memberi hidup kepada semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi Tao atau Tien tersebut ya memang adalah yang menciptakan alam semesta. Tapi kemudian alam semesta bekerja secara dengan sendirinya menurut hukumnya. Tuhan tidak lagi ikut campur karena Tuhan itu adil, tidak memihak. Alam semesta bekerja dengan hukumnya. Matahari bersinar, air mengalir, udara berhembus. Nah, kalau kejadian-kejadian yang terjadi dengan sendirinya ya itu adalah respon dari alam semesta. Alam semesta merespon perbuatan kita yang tidak baik menjadi musibah. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu betul-betul adil dan tidak memihak. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi
Itulah perlunya kita terus berdoa, membaca parita, mantra, dan leamkeng. Doa juga bisa disebut dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Tibet, atau bahasa apa. Kita sering berdoa. Kalau kita berdoa biasa suka menggunakan dopa atau hio. Hio itu batang lurus, artinya kelurusan, kejujuran hati seseorang. Wangi asapnya sampai di mana-mana. Jadi kalau perbuatan yang baik, yang jujur, itu asapnya efek dari perbuatan baik tersebut akan didengar sampai jauh. Kita hendaknya berbuat seperti yang dicontohkan seperti hiu tersebut. Dan hiu itu kalau dibakar asap ke atas, artinya doa sudah kita naikkan. Semoga anak saya lulus ujian, semoga papa mama sehat, semoga kakak saya dapat pekerjaan, semoga keponakan saya lulus ujian. Apapun doa-doa yang baik itu adalah doa. Kalau yang tidak baik itu adalah sumpah serapah, bukan doa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi kita terus berdoa seperti yang pernah kita bacakan seperti Parita Yatawata, Akasata. Semoga para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini selalu memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita berdoa, semoga para bodhisattva, para dewa, para kontes, paco, sinbeng memberikan perlindungan, menguatkan dan memberi motivasi kita agar supaya hidup kita popipean. Ya, efek dari karma buruk yang pernah kita lakukan tidak bisa hilang, tidak bisa terkikis. Tapi paling tidak para bodhisattva, dewa dewi, konco, maco, sinbeng menetralisir efek karma buruk tersebut supaya tidak terlalu berat. Di dalam tradisi Mahayana ada mantra tentang pertobatan. Mantra tersebut berisi tentang tekad kita untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semoga kita tetap berada di dalam jalan kebaikan, tetap terhindar dari niat-niat yang tidak baik. Maka jaga pikiran, jaga ucapan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.